Anda menyaksikan Kompas Bisnis Saudara bersama saya Putri Oktaviani. Dengan konsumsi BBM per hari 1,6 juta barel, kapasitas 6 kilang milik Pertamina hanya bisa memenuhi 1,1 juta barel. Indonesia masih harus impor BBM dari negara lain. Inilah yang membuat Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa meradang di depan Komisi 11 DPR. Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia saling saut urusan energi. Di depan Komisi 11 DPR, Menkyu Purbaya kesal lantaran sejak tahun 1998 Pertamina tidak menambah kilang baru. Sampai saat ini, Pertamina lewat anak usahanya yaitu Kilang Pertamina Internasional mengoperasikan 6 kilang. Rinciannya, refinery unit di Dumai, Riau, Pelaju, Sumatera Utara, Cilacap, Jawa Tengah, Balikpapan, Kalimantan Timur, Balongan, Jawa Barat, Kasim Sorong, Papua Barat. Total kapasitas kilang ini mencapai 1.100 MBOPD, yang berarti ribuan barel minyak per hari. Kami sederhanakan jadi 1,1 juta barel minyak per hari. Kita pernah bangun kilang baru nggak pernah. Sejak itu sampai sekarang nggak pernah bangun kilang baru. Jadi nanti bapak-bapak kalau ibu-ibu ketemu Danantara lagi, minta Pertamina bangun kilang baru. Saya pernah, waktu saya di Maritim, saya pernah tekan mereka tahun 2018 untuk bangun kilang. Mereka janji mereka akan bangun 7 kilang baru dalam waktu 5 tahun. Sampai sekarang kan nggak ada satu. Jadi kilang itu bukan kita nggak bisa bikin atau kita nggak bisa bikin proyeknya, cuman Pertaminanya males-malesan aja. Saya pernah kasih ke mereka biar aja karena mereka jelek-jelekin saya kemarin kan. Saya pernah kasih tawaran ke mereka kalau nggak bisa bikin ya udah, ini ada investor dari Cina mau bangun kilang, Anda perlu beli 30 tahun, setelah 30 tahun Anda dapat kilangnya gratis. Pertamina bilang kami keberatan dengan usul tersebut karena kami sudah over capacity. Waktu itu saya kaget, over capacity apa? Kami sudah rencana bangun 7 kilang baru, satu pun nggak jadi kan? Mereka bilang iya tapi ke depan akan jadi, sampai sekarang nggak jadi. Yang ada malah beberapa dibakar kan. Dengan kapasitas 6 kilang terpasang, berapa konsumsi PBM per hari di Indonesia? Kompas Bisnis pakai data Shake Data, BP PLC. Dalam 5 tahun terakhir, angkanya cenderung naik. 2019, 1,58 juta barel per hari dan turun sepanjang pandemi. Kemudian, angkanya kembali naik di tahun 2023 menjadi 1,6 juta barel per hari. Kritik Menkyu Purbaya direspons Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia. Kata Bahlil, ESDM fokus pada proses. Saya tidak mau mengomentari pernyataan orang lain. Silakan ditanyakan kepada yang mengomentari. Tugas saya adalah bagaimana memastikan agar mengawasi teman-teman kolaborasi dengan Pertamina untuk yang kilang-kilang lagi berjalan bisa cepat selesai. Soal kilang terbakar aja kalau gitu nggak apa-apa. Ya, kilang terbakar tanyakan dulu kepada Pertamina karena tim saya belum pulang dari lokasi. Antara kebutuhan dan kapasitas yang tidak cocok membuat Indonesia harus mengimpor BBM tiap hari. Setidaknya 500.000 barel untuk menutup kekurangan. Tetapi membangun kilang juga tidak murah. Ada banyak aspek yang memengaruhi, seperti target kapasitas, lokasi, desain dan teknologi, investor, studi kelayakan, sampai kepastian hukum dan perpajakan yang ada di bawah Kementerian Keuangan. Imran Fadilah, Diah Mega Anjaya, Tim Liputan, Kompas TV. Benarkah Pertamina malas bangun kilang? Mana yang lebih menguntungkan bagi Indonesia? Bangun kilang atau impor BBM dari negara lain? Kompas Bisnis akan tanya ke ahli bahan bakar dan pembakaran Institut Teknologi Bandung, ITB, Tri Yuswijayanto Zainuri. Selamat pagi, Pak Yus. Ya, selamat pagi, Mbak. Pak Yus, Pertamina dikatakan malas bikin kilang. Ini problemnya apa sih, Pak Yus? Sebetulnya emang nggak murah atau khawatir oversupply? Iya, kita itu terakhir bangun kilang tahun 1984 ya, Mbak. Kemudian ada RDMP di Balongan, di Cilacap, dan menyusul segera selesai katanya 10 November ini di Balikpapan. Jadi bangun kilang satu lama, Mbak. Kita lihat saja RDMP di Balikpapan kan lama sekali itu ya.
Kemudian biayanya juga mahal, $10.000 per barrelnya. Jadi kalau misalnya di Balikpapan meningkatkan 90.000 barrel dari 260 menjadi sekitar 360, ya tentu biayanya tidak sedikit dan kendala pelaksanaan seperti teknologi, suplai material dan sebagainya. Dan selain itu juga kalau kita membangun kilang mesti cari lokasi yang pas lah supaya nanti distribusinya itu lebih merata, bisa menjangkau ke wilayah-wilayah yang menjadi kewajiban suplainya. Nah, tentu itu harus dirundingkan dengan calon investor yang diajak serta investasinya mau seperti apa, mau berapa persen. Nah, biasanya investor ini juga sudah menggandeng sumber minyak bumi yang akan digunakan karena membangun kilang nantinya harus disetting sesuai dengan spesifikasi minyak bumi yang akan diolah. Nah, kita tahu bahwa produksi minyak bumi di Indonesia itu kan sudah menurun tajam. Sudah tidak cukup lagi untuk melayani kilang yang ada. Tidak seperti dulu sebelum tahun 90-an mungkin beberapa kilang sudah bisa dicukupi kebutuhan minyak buminya dengan minyak bumi dari dalam negeri. Tapi kan sekarang kita sudah net importir, tidak hanya sekedar dari jumlahnya, tapi juga dari sisi pendapatannya. Dulu kita net eksportir karena produksi minyak kita besar, lebih besar dibandingkan dengan yang diimpor. Kemudian sejalan dengan penurunan karena minyak bumi kita harganya mahal karena termasuk dalam klasifikasi sweet crude oil atau mengandung sulfur rendah. Maka secara keekonomian atau secara biaya kita masih ada untung lah dengan mengekspor minyak kita, mengimpor minyak dari Timur Tengah. Tapi sekarang karena produksinya sudah turun jauh, kita lebih banyak importnya. Sehingga kilang-kilang sudah disetting dengan menggunakan spesifikasi minyak bumi yang diimpor. Oke, Nah, minyak bumi sendiri harganya fluktuasi kan Pak, tergantung dari geopolitik. Misalnya seperti minyak bumi dari Rusia karena ada perang dengan Ukraina, mereka terhambat juga untuk memberikan suplai itu. Sehingga membangun kilang satu mahal, dua butuh biaya yang tidak sedikit. Ketika harus berunding dengan investornya menentukan lokasi dan minyak bumi dari mana yang akan dipakai. Selain itu teknologinya juga Pak. Karena teknologinya akan menentukan berapa investasi yang diperlukan dan kualitas dari produk bahan bakar yang akan dihasilkan seperti apa. Karena di dalam kilang itu ada banyak proses, Mbak. Ada seperti misalnya destilasi, ya, jadi memisahkan senyawa-senyawa berdasarkan pemanasan atau suhu. Kemudian ada cracking, memotong molekul kimia supaya menjadi produk yang lebih bermutu. Kemudian ada reforming untuk meningkatkan oktan. Kemudian ada lagi alkilasi dan isomerisasi sama untuk meningkatkan oktan. Ada desulfurisasi untuk menurunkan kadar sulfur atau hydrotreating. Dan kemudian ada blending untuk mencampur nafta yang dihasilkan tadi agar bisa memenuhi spesifikasi yang berlaku di Indonesia. Oke, Pak Yus, artinya gini, kami tangkap. Berarti untuk membangun kilang ini kan tentu nggak murah tadi ya. Dan tadi juga dikatakan soal bagaimana nantinya teknologi, kemudian produk yang dihasilkan, lalu juga bagaimana yang dihasilkan dari kilang tersebut. Nah, tapi Pak Yus, kalau kita bicara margin, lebih banyak buat Pertamina yang mana nih? Bangun kilang baru atau justru nambah kapasitas kilang yang sudah ada? Meskipun tadi kalau Pak Yus bilang sebetulnya yang diproduksi ya sudah menurun dibandingkan dengan sebelum tahun 90-an itu tadi. Ya, jadi kalau kita membangun kilang lagi, artinya memproduksi bahan bakar itu di dalam negeri, maka harga-harga bahan bakar akan berhubungan secara langsung, secara linier dengan harga minyak bumi. Kan sekarang banyak masyarakat kita yang bertanyakan, kenapa ketika minyak bumi harganya turun, kok bahan bakar kita malah naik? Nah, karena kita membeli bahan bakar jadi dari Singapura, di mana dalam pembelian bahan bakar itu berlaku hukum ekonomi. Kalau suplainya lebih rendah daripada permintaannya, tentu harganya akan naik. Sehingga belum tentu sinkron dengan harga minyak bumi yang mungkin waktu itu turun, tapi harga bahan bakar naik. Selain itu, kalau impor sekarang ini misalkan, kita mengimpor bahan bakar misalnya diesel EN 590. Harga dari sana FOB sekitar $490-500 per metric ton.
FOB. Artinya kalau CIF sampai di Indonesia, anggap sajalah sekitar 600, itu masih jatuhnya di sekitar 9.600, Mbak. Nah, itu tentu harga itu akan dibandingkan dengan kalau kita memproduksi sendiri di kilang dalam negeri. Harga minyak buminya berapa, harga untuk memproses di kilang itu berapa, lebih murah mana? Karena Pertamina juga sebagai entity bisnis diminta untuk oleh pemerintah kan harus untung juga, harus setor dividen juga. Dan bagian dari anak perusahaan Pertamina yang mengelola pengadaan bahan bakar serta mendistribusikan dan menjualnya kan Patra Niaga. Jadi namanya saja sudah pakai niaga, artinya bisnis gitu ya, artinya berdagang gitu. Sehingga dari situlah Pertamina menghasilkan uang dari sisi bisnis bahan bakarnya. Nah, tinggal nanti pasti akan dihitung kalau membangun kilang sendiri produknya akan jatuh di harga berapa. Sementara dibandingkan dengan impor, mana yang lebih murah. Tapi tentu dari sisi ketahanan energi, mengimpor bahan bakar itu bukanlah sebuah solusi. Karena kita rawan di embargo. Jadi suatu saat misalnya kita tidak setuju dengan kebijakan politik dari negara lain. Lalu kita di embargo, kita tidak mendapatkan suplai bahan bakar karena produksi dari kilang dalam negeri juga tidak bisa mencukupi kebutuhan nasional, tentu kita akan kekurangan bahan bakar. Dan itu sangat membahayakan perekonomian dan kemakmuran masyarakat kita, gitu Mbak. Oke, menarik tadi soal bagaimana impor ini sebetulnya bukan solusi karena tadi ya Pak yang akan bergantung juga bagaimana situasi geopolitik. Pak Yus, nanti kita lanjutkan kembali dan saudara tetap bersama kami di Kompas Bisnis. Kembali di Kompas Bisnis Saudara dan kita akan lanjutkan perbincangan dengan ahli bahan bakar dan pembakaran Institut Teknologi Bandung, Tri Yus Wijayanto Zainuri. Pak Yus, kita lanjutkan kembali. Pak Yus, tadi kalau kita nyinggung soal impor nih Pak, jadi apakah nambah kilang misalnya ini bisa otomatis ngurangin impor Pak dan juga subsidinya juga kurang, bukankah malah nambah impor minyak mentah itu sendiri? Iya Mbak, jadi karena minyak mentah yang dihasilkan kita di dalam negeri itu sudah tidak cukup lagi ya untuk mensuplai kilang yang ada. Kemungkinan besar ya kita harus impor minyak mentah itu, sehingga tentu di sini ada transaksi yang harus dilakukan dan juga spesifikasinya harus sesuai dengan kilang yang ada. Kecuali kalau Pertamina membangun fasilitas untuk mencampurkan minyak bumi atau kita sebut sebagai koktail gitu, untuk bisa memenuhi spesifikasi kilang. Dengan begitu kita bisa membeli minyak mentah dari manapun, lalu kemudian di mix dulu sebelum dikirim ke kilang untuk diproses. Nah, dari sisi devisa tentu akan tetap keluar uang untuk membeli crude oil, tapi dari sisi ketahanan energi kita akan bisa memiliki itu karena kita memprosesnya di dalam negeri dan ada nilai tambah yang kita dapat dari situ, Pak. Jadi mestinya kalau diproduksi sendiri di kilang dan harganya bisa lebih murah dibandingkan impor, tentu subsidinya akan berkurang, Pak. Sehingga dengan begitu maka APBN tidak terbebani dalam jumlah yang cukup besar untuk melakukan subsidi BBM. Dan rakyat mungkin bisa mendapatkan BBM dengan harga yang lebih murah juga. Seperti yang kita lihat di negara sebelah kita di Malaysia, mereka masih memberikan subsidi kepada bahan bakarnya sehingga harga bahan bakar mereka lebih murah dari kita. Tapi tentu perbandingannya tidak apple to apple ya, Mbak. Karena jumlah penduduk di Malaysia itu jauh di bawah kita. Kemudian luas wilayah negaranya yang terdiri dari daratan, artinya transportasinya akan menjadi lebih mudah. Kemudian jumlah yang sedikit dari bahan bakarnya tentu butuh biaya untuk penyimpanan dan distribusi yang lebih kecil, sehingga dengan begitu maka wajar kalau di sana harga bahan bakar itu lebih murah dibandingkan dengan kita. Oke, lagi-lagi memang ya PR-nya yang jadi catatan adalah pemerintah juga harus mempertimbangkan nih karena konsumsinya saat ini aja terakhir data udah 1,6 juta barrel. Ya, Oke, Pak Yus, Peraturan Menteri Keuangan dan SDM ini kan membolehkan badan usaha milik swasta bangun kilang. Nah, kenapa nggak didorong aja misalnya swasta yang bangun kilang baru atau misalnya kolaborasi? Malah kalau tadi dibilang bangun kilang baru ya kosnya lebih mahal gitu. Ya, sebenarnya saya kira mungkin pemerintah juga membuka opsi itu ya, Mbak. Boleh membuka kilang dan kalaupun swasta membuka kilang mungkin jangan ada di Jawa. Tapi di luar Jawa yang suplai bahan bakarnya masih kurang gitu ya. Seperti misalnya di Kalimantan kalau Mbak lihat kan di SPBU-nya antrenya panjang sekali itu. Nah, di situ mungkin tidak hanya Balikpapan saja, mungkin harus dibangun entah di Kalimantan
Barat atau Kalimantan Tengah gitu yang bisa mencakup mensuplai wilayah dari Kalimantan itu keseluruhan. Demikian di Sumatera. Di Sumatera kan tinggal ada Dumai sama Pelaju ya Mbak, yang kapasitasnya kecil. Sementara di Aceh sama di Sumatera Utara nggak ada. Padahal mungkin di sana pertumbuhan ekonomi juga cukup tinggi gitu ya. Nah apalagi di Nusa Tenggara. Papua ada Sorong tapi kapasitasnya kecil sekali. Dan bahan bakar yang bisa dihasilkan itu terbatas RON 88. Sehingga harus ditambahkan dengan oktan booster atau etanol untuk menaikkan oktannya. Jadi mungkin memang sebaiknya kalau misalnya Pertamina tidak berminat untuk membangun kilang, ya dibuka opsi untuk membolehkan pihak swasta untuk membangun kilang di Indonesia. Oke, bisa membuka jadi opsi nih untuk buka kilang bareng atau misalnya kolaborasi dengan pihak swasta. Nah, tapi Pak Yus, sebetulnya ada nggak kalau dilihat hambatan secara investasi kilang dari sisi regulasi? Mestinya nggak ada ya Mbak, karena kalau investasi itu kan sebetulnya pertimbangannya bisnis ya. Mereka akan menanamkan berapa persen dari modal yang dibutuhkan, lalu kemudian akan berlangsung seberapa lama, dari situ mereka akan mendapat pengembalian berapa. Kalau dibandingkan dengan penyusutan atau inflasi masih untung, tentu mereka akan mau untuk menerapkan itu. Bahkan Cina kan menawarkan model BOT ya, build, operate, dan transfer. Jadi dibangun sendiri, disuplai dengan mungkin bahan minyak dari mereka, lalu dijual BBM-nya di Indonesia. Setelah 30 tahun nanti dioper secara cuma-cuma ke Pertamina. Ya. Ini kan itu Pertaminanya belum setuju untuk seperti itu. Oke, nah termasuk juga situasi saat ini, Pak Yus, bisa dikatakan ini bisa jadi hambatan investasi nggak ke depannya kalau tadi misalnya terjadi ini gitu, ada kerjasama antara pemerintah dengan swasta untuk bisa investasi dalam bidang oil and gas, terutama untuk Saya kira mungkin bagus ya Mbak. Contohnya misalkan TPPI yang ada di Tuban ya, itu kan awalnya milik swasta juga ya, tapi karena kemudian mengambil nafta dari Pertamina dalam jumlah yang tidak sedikit, dan lama-lama kemudian hutangnya menumpuk, lalu kemungkinan diambil alih oleh Pertamina. Artinya hutang dari pembayaran nafta itu dianggap sebagai pembelian saham dari perusahaan tersebut, dan akhirnya sekarang dioperasikan oleh Pertamina juga gitu ya. Dan jadi waktu itu sebetulnya opsi kilang swasta itu sudah pernah berjalan Mbak di TPPI Tuban gitu ya. Cuman sekarang kembali lagi dioperasikan oleh Pertamina karena masalah hutang nafta yang tidak terbayar oleh mereka. Jadi saya kira mungkin itu opsi yang bagus ya Mbak, karena negara kita kan luas sekali ya. Dan distribusinya karena kepulauan, maka distribusinya membutuhkan biaya yang cukup mahal juga. Apalagi tidak semua infrastrukturnya sudah lengkap seperti di Papua. Itu bahan bakar kan harus diterbangkan dengan pesawat terbang, sehingga satu drum itu kalau nggak salah ongkosnya 450.000 kalau nggak salah gitu ya. Tapi kan Pertamina punya kewajiban menjual bahan bakar dengan harga yang sama, bahan bakar subsidi ya Pak, harga yang sama dimanapun tempatnya. Oke, ini kayaknya sentilannya dari Menkyu Purbaya untuk Pertamina bisa jadi pertimbangan karena kita konsumsinya sudah semakin tinggi tapi produksinya juga menipis, bisa dikatakan demikian. Dan opsi tadi kerjasama antara pemerintah dan juga swasta bisa dipilih karena kalau bangun kilang dikatakan mahal. Oke, terima kasih ahli bahan bakar dan pembakaran Institut Teknologi Bandung, Pak Tri Yus Wijayanto Zainuri sudah bersama di Kompas Bisnis. Sehat selalu Pak Yus. Baik, terima kasih.